Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan diskusi soal implementasi machine learning, yaitu metode ANN yang akan dijelaskan oleh Yasmina Areta Yahanjani. Kemudian ada SPM yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anila Dulestari. Dan yang terakhir ada KNN yang akan dijelaskan oleh Embu Nawangsari. Untuk datanya sendiri itu sudah kami coba buat cari, ini yang namanya adalah hepatitis data, di mana terdapat 155 baris dan 20 kolom yang isinya adalah age, sex, steroid, dan data-data pasien hepatitis. Nah, selanjutnya data tersebut itu telah di-cleaning oleh Embun. Embun mungkin bisa dijelasin. Aku stop share screen. Oke. Screen aku udah kelihatan kan? Sudah. Udah. Nah, jadi kemarin pertama itu aku coba untuk load datanya dulu di sini. Karena aku udah naruh datanya di Drive, jadi aku tinggal panggil aja path-nya di sini. Habis itu, yang pertama aku mulai dari di sini, analisis missing value. Jadi aku cek ada berapa banyak nilai yang kosong di setiap kolom dan juga ngitungin persentasenya. Dan ini tuh penting banget supaya kita tahu seberapa besar pengaruhnya ke analisis nanti. Nah, habis ini aku lanjut ke fitur analisis fitur kategorikal. Jadi di sini aku lihat distribusi nilai-nilainya pakai value underscore cons ini. Supaya aku tahu dominasi masing-masing kategorinya. Dan habis itu aku cek juga ada data duplikat atau enggak di sini. Dan ternyata nggak ada data duplikat. Nah, setelah aku cek duplikat data, aku juga nampilin statistik deskriptif dari data-data yang aku miliki. Kan ada yang numerik dan kategorikal, jadi semuanya ini ditampilin. Gitu. Nah, kemudian aku lanjut ke visualisasi datanya di sini. Nah, di sini aku bikin histogram buat nampilin fitur-fitur numeriknya. Makanya di sini aku pakai include number. Nah, habis itu aku juga bikin visualisasi pakai box plot di sini. Supaya aku bisa deteksi outliernya. Nah, terus terakhir aku bikin visualisasi correlation matrix dalam bentuk heat map biar kelihatan deh mana fitur yang saling berkorelasi. Nah, terus masuk ke tahap pre-processing-nya. Jadi di sini aku mulai dari imputasi nilai hilangnya atau missing value-nya. Jadi kan data kita tuh cuma 150-an baris. Nah, sementara data yang hilang itu persentasenya cukup tinggi. Jadi, buat ngatasi itu, aku pakai imputasi, bukan ngapus missing value-nya. Dan di sini aku pakai KNN imputer buat ngisi missing value-nya. Dan ini untuk data numeriknya di sini. Jadi KNN imputer ini untuk data numerik. Nah, terus kalau kategorikalnya, di sini aku pakai modus. Makanya di sini ada mod. Jadi untuk missing value pada data kategorikal, aku pakai mod ini. Nah, selanjutnya aku juga buat outlier handling. Jadi misalnya pada kolom bilirubin, alk fosfat, sama SGOT itu outliernya aku atasi pakai metode IQR. Nah, dengan metode ini, caranya yaitu melakukan capping ke nilai batas bawah dan juga batas atas. Ini. Nah, habis itu aku tampilin box plotnya di sini. Jadi udah nggak ada deh outliernya di box plot ini. Terus terakhir aku hapus data duplikat. Biarpun tadi nggak ada, aku tetap coba buat jalanin aja codingan hapus data duplikatnya.
Makanya di sini data duplikat yang dihapus 0 karena nggak ada data duplikat pada data yang kita miliki. Nah, habis itu di sini aku tampilin data hasil pre-processingnya. Jadi 5 data teratasnya aku tampilin deh setelah pre-processing. Nah, itu alur pre-processing yang udah aku buat. Kalau kalian gimana, guys? Oke, kalau dari aku sendiri, aku coba share screen ya. Nah, jadi itu buat preprocessing dan edannya aku udah sama kayak Embun sih. Cuman di sini karena aku tuh megang metode SVM, jadi sebelum menentukan metode SVM-nya tuh aku ngecek dulu datanya tuh dia linear atau enggak. Nah, di sini cara ngeceknya bentar. Nah, cara ngeceknya itu yang pertama, fitur target yang awalnya berbentuk kategorikal, di sini kan ada day sama leave pada target kelasnya itu kelas, itu diubah ke kelas encode dulu. Jadi semisal di sini day-nya 0, leave-nya tuh 1, agar bisa dianalisis secara matematis. Terus abis itu dihitunglah korelasi persennya antar fitur numerik dan kelas encode, di mana kategori ini tuh buat ngukur sejauh mana hubungan linear antara fitur dan label kelas dengan interpretasi umum tuh bahwa nilai korelasi di atas 0,7 dia itu bakal menunjukkan hubungan kuat. Terus kalau semisal antara 0,3 hingga 0,7 itu menunjukkan hubungan linear sedang, dan di bawah 0,3 itu berarti hubungan linearnya itu lemah atau tidak ada. Setelah korelasi setiap fitur dihitung, jika setidaknya setengah dari fitur numerik itu menunjukkan hubungan linear yang cukup kuat, itu tuh maka bakal direkomendasiin pakai yang namanya SVM kernel linear. Sebaliknya, jika korelasi linear terlalu lemah, tuh maka kernelnya tuh menggunakan non-linear, dengan kernelnya tuh menggunakan RBF atau radial basis function. Nah, terus untuk mendukung analisis ini itu, di sini aku coba bikin yang namanya visualisasi pair plot juga, biar ngenunjukin apa ya, kayak sebaran datanya tuh dia tuh linear atau enggak linear gitu. Terus abis itu berdasarkan hasil perhitungan, bentar. Berdasarkan hasil perhitungan, itu korelasi persen terhadap fitur-fitur numerik dengan label kelas yang udah di-encode diperoleh sebagian besar fitur itu menunjukkan hubungan linear yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Contohnya aja di sini itu pada fitur Edge, terus Alphosphate dan SGOT itu tuh nilai korelasi persennya itu di bawah 0,3. Di sini artinya hubungan linearnya tuh lemah atau tidak ada. Sedangkan buat albumin tuh 0,466 dan ProTime-nya tuh 0,307. Jadi di antara 5 fitur ini cuman ada 2 yang linearnya tuh sedang. Nah, dari hasil tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa data ini itu dikategorikan ke data non-linear dan disarankan untuk menggunakan SVM dengan kernel non-linear RBF. Nah, bisa dilihat ini adalah scatter plot-nya, menunjukkan tuh bahwa datanya tuh non-linear. Nah, seperti ini untuk pengecekan visualisasinya. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Mungkin kalau dari Yasmin gimana? Kalau aku sendiri sih kurang lebih sama ya kayak punya Embun prosesnya. Tapi aku masih bingung deh, kenapa kita tuh harus pakai SMOD sih? Oke, aku jelasin ya, kenapa kita tuh pakai SMOD. Nah, jadi setelah eksplorasi sama pre-processing, aku tuh lanjut ke penanganan kelas imbalance pakai SMOD atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Nah, jadi pertama aku cek dulu distribusi kelas targetnya sebelum SMOD, supaya aku tahu data targetnya itu seimbang atau enggak. Dari situ aku juga hitung, nah di sini tadi ngecek distribusi kelasnya. Habis itu aku juga hitung rasio imbalance-nya. Di sini
Jadi kalau rasionya itu lebih dari 1,5, nanti bakal di sini nih, imbalance rasio kalau lebih dari 1,5 itu artinya datanya dianggap imbalance dan perlu penanganan. Nah, sementara data kita tuh begini visualisasinya. Sebelum di SMOD tuh datanya begini, makanya aku putusin buat pakai SMOD. Dan nilainya juga kita tuh rasio imbalance-nya 3,84. Sementara batas pakai SMOD-nya itu 1,5, makanya aku putusin pakai SMOD. Terus buat langkah-langkahnya itu karena datanya imbalance, jadi aku langsung terapin kode SMOD-nya. Dan di sini kodenya untuk apply SMOD. Jadi aku pakai smod.fit_resample. Habis itu aku visualisasiin deh hasil akhirnya setelah pakai SMOD. Dan di sini itu visualisasinya. Jadi sebelum pakai SMOD itu untuk data targetnya yang hidup tuh ada 123 dan yang meninggal ada 32 data gitu. Sementara setelah kita pakai SMOD, itu datanya udah jadi seimbang antara yang meninggal dan hidup pada kolom target kita. Jadi target kita ini sekarang udah seimbang deh gitu. Nah, Oh, jadi si SMOD itu buat ngeimbangin ya? Nah, betul banget. Jadi, supaya model machine learning yang bakal kita buat nanti itu nggak akan bias ke kelas yang mayoritas, karena sekarang datanya udah seimbang. Begitu. Oke. Walah. Kalau kamu sendiri nih, habis preprocessing ngapain? Oke, aku coba share screen lagi ya. Jadi karena di sini tuh kan kita ada 3 metode tuh. Nah, kita dibagikan kalau aku tuh ke bagian SVM. Jadi setelah aku coba preprocessing, terus juga ngeidentifikasi data itu linear atau enggak, aku langsung deh implementasi ke SVM. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan implementasinya, aku bakal ngejelasin SVM itu apa. Jadi SVM itu adalah support vector machine, di mana salah satu metode pembelajaran mesin untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Terus gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu dengan mencari garis atau batas dari yang disebut sebagai hyperplane. Nih bisa dilihat dari gambarnya teman-teman, itu memisahkan dua kelompok data yang terbaik. Nah, garis ini tuh dipilih supaya jarak antar garis dengan data terdekat di masing-masing kelompok itu paling jauh, supaya pemisahnya tuh jelas dan akurat. Jika data tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus karena bentuknya itu rumit, SVM itu akan mengubah data tersebut ke bentuk lain dengan cara menggunakan fungsi kernel, sehingga data itu bisa dipisahkan lebih mudah ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Nah, dengan cara ini SVM itu juga bisa bekerja baik pada pola data linear ataupun non-linear. Nah, lanjut ya pada skema yang pertama adalah skema dengan menggunakan baseline atau tanpa campuran apapun. Jadi pakaiannya tuh default dari si SVM-nya sendiri. Nah, model baseline dalam SVM ini tuh dibangun dengan menggunakan kernel radial basis function atau RBF tuh, dengan parameter default-nya itu bisa dilihat itu C-nya tuh 1,0, terus gamanya tuh pakai scale. Nah, model ini tuh dilatih sama yang namanya X-train dan Y-train. Terus dievaluasi oleh X-test dan Y-test. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa model SVM ini tuh mencapai akurasi sebesar 69,35% yang mencerminkan performa model terhadap data itu belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk memastikan kestabilan performa model dilakukan pakai yang namanya cross validation sebanyak n-speed-nya itu 5 dengan stratifikasi labelnya itu untuk menjaga distribusi kelasnya. Hasil dari cross validation ini menunjukkan akurasi rata-ratanya sebesar 67,39% dengan deviasi kurang lebih 0,0907. Secara keseluruhan ini model baseline ini tuh memberikan titik awal yang baik buat ngebandingin dengan metode model atau parameter tuning berikutnya.
Terus buat skema yang pertama itu di sini dilakukan langkah sistematif buat ningkatin performa SVM dengan yang namanya eksplorasi model menggunakan scaling. Sama yang namanya grid search. Nah, pertama-tama tuh dilakukan yang namanya standarisasi atau scaling pada data fitur menggunakan standar scalar agar setiap fitur itu memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang penting buat SVM buat nanganin data yang sensitif terhadap skala. Nah, data Xtrend ini di-feed dan ditransformasikan, lalu transformasi yang sama itu diterapkan pada X-test. Lalu selanjutnya dilakukan yang namanya penyusunan grid parameter. Untuk di skema 1 ini itu menggunakan kernel RBF juga, terus nilai C-nya itu kombinasi yaitu 0,1, 1,0 dan 10,0, dan C-nya itu pakainya scale auto 0,01, 0,1 sama 1. Kemudian dilakukan yang namanya tuh grid search CV dengan menggunakan stratified. Bener kan bacanya? Terus menggunakan n-split-nya itu 5 buat nyari kombinasi parameter terbaik berdasarkan skor akurasi. Nah, proses ini tuh memeriksa setiap kombinasi parameter di parameter grid. Ini parameter grid 1. Dan untuk mengevaluasi performanya menggunakan cross validation untuk menjaga proporsi kelasnya. Nah, setelah grid search selesai, dilakukan model SVM, yang mana namanya itu adalah base estimator dengan kombinasi parameter opsional. Model ini itu kemudian diuji terhadap data uji, yaitu X-test scale 1, untuk mendapatkan akurasi uji. Nah, sebesar itu 88,71%. Selain itu, skor cross validation-nya selama grid search-nya itu adalah 94,04% yang menandakan bahwa model ini tuh telah distandarisasi dan dituning hiperparameternya secara signifikan lebih akurat dibandingkan dengan baseline sebelumnya. Terus lanjut yang namanya adalah skema 2. Nah, di skema 2 ini SVM itu menerapkan yang namanya tuh feature selection. Jadi setelah melakukan scaling itu dilakukan yang namanya feature selection. Nah, sebelum data dilatih menggunakan SVM, pertama, data fitur itu distandarisasi menggunakan robot scalar, berbeda dengan skema sebelumnya ya. Kalau skema sebelumnya tadi kan makanya kan standar scalar. Kalau di sini makanya robot scalar. Nah, kenapa pakai robot scalar? Ini tuh biar lebih tahan terhadap outlier dibandingkan dengan standar scalar tadi. Terus data Xtrend dan X-test-nya itu diubah skalanya dengan pendekatan untuk mencegah kestabilan nilai ekstrimnya. Setelah di scaling, dilakukan yang namanya feature selection menggunakan select keybase. Terus abis pakai select keybase itu dengan fungsi skor F classic if-nya itu adalah menggunakan ANOVA F-test. Nah, pemilihan fitur itu dilakukan dengan pemilihan 10 fitur terbaik dari total fitur yang tersedia. Terus abis itu SVM dengan kernel RBF itu diinisialisasikan dan dilakukan yang namanya grid search CV untuk mencari kombinasi parameter terbaik C dan gamma. Nah, di sini bisa dilihat ya, C-nya juga sama seperti skema sebelumnya. Terus abis ini juga dilakukan yang namanya grid search dengan stratified keyword sebanyak 3 n-split-nya untuk menjaga distribusi kelas. Nah, setelah itu diperoleh model terbaik berdasarkan kombinasi parameter dan model ini tuh kemudian dievaluasi pada data X test selected dan
menghasilkan akurasi ujinya tuh sebesar 87,10%, sedikit lebih rendah dari skema yang pertama ya teman-teman. Jadi di sini juga cross validation-nya itu nilainya tuh adalah 89,66% gitu. Terus yang terakhir adalah skema ketiga. Skema ketiga ini dia tuh mengimplementasikan min, max, scalar, mutual, info, feature selection, dan yang ketiga itu menerapkan advanced grid search dengan SVM RBF. Nah, pada skema 3 ini itu dilakukan preprocessing scaling terlebih dahulu. Kemudian data pelatihan dan pengujian itu terlebih dahulu dinormalisasi juga menggunakan min, max, scalar. Nah, menggunakan min, max, scalar untuk memastikan semua fitur berada pada skala yang sama. Selanjutnya juga eksplorasi fitur terbaik dengan nilai K-nya menggunakan teknik seleksi fitur select best berdasarkan mutual information. Nah, kemudian model SVM ini juga itu sama menggunakan parameter grid untuk tuningnya, itu sama seperti skema sebelumnya. Lalu di sini dilakukan juga yang namanya grid search CV-nya. Setelah itu, model hasil tuning ini itu memberikan skor cross validation itu sebesar 90,23 dengan standar deviasinya tuh kurang lebih untuk base CV score-nya tuh 0,8968, terus buat final CV score-nya tuh 0,9023 kurang lebih 0,0273. Terus untuk tes akurasi pada skema 3 itu menggunakan advanced tuning itu sebesar 87,10%. Terus setelah udah implementasi dari keempat skema dari baseline, kemudian yang kedua itu menggunakan scaling dan grid search CV, terus yang ketiga feature selection, dan yang keempat itu menggunakan advanced menggunakan advanced dari grid search CV, terus juga pakai yang namanya min, max, scalar, dan mutual info feature selection dilakukan rangkuman performanya. Nah, bisa dilihat pada tabel, itu ternyata skema yang paling terbaik adalah pada di skema 1 ya, dengan tes akurasinya adalah 0,8871 dan CV score-nya itu sebesar 0,9404 dengan menggunakan kernel C dan gamanya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus kita coba evaluasikan, divisualisasiin. Nah, di sini itu bisa dilihat ya perbandingan akurasi modelnya, terus ada confusion matrix-nya berdasarkan skema 1, yaitu skema yang paling terbaik. Nah, kenapa di sini feature selection itu tidak muncul? Ya karena di skema 1 nggak nerapin feature selection, jadi di sini tidak divisualisasikan. Terus di sini juga ada performa per kelasnya juga. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini juga bisa disimpulkan juga, jadi akurasi yang paling gede itu ada di skema pertama. Gitu. Kalau dari SVM gitu sih. Mau nanya dong, Nil. Apa tuh? Tadi tuh kan kamu pakai kernelnya RBF ya? Ya. Kenapa nggak pakai kernel lain tuh kayak polinomial sama apa ya yang ada di SVM gitu? Kenapa RBF? Oke, pertanyaan bagus Yasmin. Jadi alasan kenapa pakai RBF itu dibanding pakai kernel lain. Kan jadi di SVM itu kan ada kernel linear, polinomial, sama RBF. Terus kenapa nggak pakai linear ya? Karena data kita kan non-linear kan. Terus kenapa pakainya RBF itu? Karena lebih fleksibel dan lebih serbaguna dalam menangani data yang nggak linear. Seperti yang udah ditunjukin dari hasil korelasi sebelum yang udah aku jelasin. Terus kalau kita lihat dari data, itu sebagian fiturnya kan numerik seperti age, kemudian alt, post, paired, dan SGOT tidak punya hubungan linear yang kuat dengan target kelas. Artinya tuh pola hubungan antar data tuh tidak bisa digambarkan dengan garis lurus. Nah, RBF ini tuh cocok banget di kasus kayak gini karena dia bisa ngebentuk boundary atau batas pemisah
yang melengkung secara dinamis sesuai sebaran datanya. Nah, kenapa bukan polinomial? Karena sebenarnya kalau polinomial itu kan juga menangani data linear, tapi dia itu ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau pakai polinomial tuh lebih sensitif pada data noise pada data kan. Terus yang kedua, lebih kompleks juga secara komputasi dibandingkan RBF. Apalagi kalau misal derajat polinomialnya tuh tinggi. Terus kadang juga sulit dikontrol kalau data tidak benar-benar punya tidak benar-benar tuh punya polinomial, misalnya berbentuk kurva parabola dan lain sebagainya. Nah, dari hasil pertimbangan di atas, jadi pakainya RBF karena dia itu juga punya satu parameter utama aja, pakainya gamma yang bisa diatur buat ngontrol tingkat kelangkungan boundary-nya. Jadi lebih praktis dan lebih sering berhasil secara umum dari kasus-kasus klasifikasi data kesehatan lainnya. Nah, terus juga cocok buat data kita yang datasetnya itu berukuran kecil. Tadi kan cuma ada 155 baris. Nah, itu cocok kalau pakai RBF. Gitu sih. Udah jelas belum ya? Udah jelas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, guys? Embun Aku ada mau yang mau nanya ditanya juga nggak? nih, Nil. Aku mau Gimana nanya tuh? deh. Jadi perbedaan dari keempat skema itu apa aja sih? Oke, tadi kan udah aku jelasin nih, keempat skema model SVM ini tuh perbedaannya itu dari segi preprocessing data, terus juga pemilihan fitur sama yang namanya optimasi hyperparameter yang digunain. Nah, di sini tuh, bentar ya. Tuh, nah pada model base learning itu nggak ada proses scaling. Terus itu modelnya tuh pakai parameter default aja kan. Terus abis itu kalau skema 1 dia tuh memperbaiki performanya pakai standarisasi fitur, namanya tuh standar loh. Salah ini, bukan di sini. Yang namanya tuh mana ya? Nah, ini standar scalar dan melakukan parameter hiperparameternya tuh menggunakan si sama gamanya tuh lebih luas menggunakan grid Sersifi. Terus habis itu kalau di skema kedua itu pakai scaling buat robot scalar. Terus habis itu nambahin langkah yang namanya feature selection dengan 10 fitur terbaik menggunakan metode ANOVA, FAST, F-test sebelum pelatihan model. Terus kalau yang ketiga dia itu pakai yang namanya tuh min max scalar buat normalisasi fitur dan pemilihan fitur menggunakan metode mutual information. Jadi bisa disimpulin kalau perbedaannya tuh dari segi preprocessingnya kayak semisal tadi kan dinormalisasiin pakai standar scalar, terus ada robot scalar gitu-gitu, sama ditambahin metodenya gitu biar lebih advance gitu. Tapi ternyata waktu udah diimplementasiin, malah yang bagus itu ada di skema 1 yang dia cuma pakai scaling sama gesture CV aja. Gitu deh perbedaannya. Udah jelas belum, Bon? Embun? Jelas. Oke. Kalau dari aku gitu aja sih, guys. Mungkin kalau dari Yasmin gimana? Kan kamu nerapin ANN tuh, bisa dijelasin dong gimana implementasinya. Oke, aku coba jelasin ANN ya. Bentar aku share screen dulu. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, jadi di sini aku tuh pakai ANN ya guys. Nah, model ANN itu, kalau kalian tahu di machine learning itu strukturnya ini mirip bentuk sarafnya manusia. Kan di otak itu ada banyak neuron ya. Jadi si ANN tuh juga sama, kayak gitu juga. Nah, ANN itu dia tuh kayak mengadopsi cara kerja otak manusia. Dimana kan kalau di otak manusia itu kan ada beberapa tahap ya. Misal, kalau dari kalian dapat pertanyaan dari orang lain, dari pertama kalian menerima informasi itu, sama otak kan akan diolah, stepnya kan gitu ya, akan diolah, terus sampai kalian dapat jawabannya, baru outputnya itu adalah si jawabannya itu. Nah, si ANN tuh mirip kayak gitu juga. Jadi dia tuh karena mengadopsi cara kerja otak, jadi dia juga punya banyak neuron yang sama kayak di otak.
tahap-tahap yang aku sebutin tadi tuh kalau di ANN tuh ada sebutannya input layer, jadi awalnya, kemudian hidden layer atau isi atau prosesnya itu, dan nanti hasilnya itu di output layer. Terus di sini tuh aku udah nyoba model baseline-nya dari ANN. Jadi gimana ya, belum aku tambahin apa-apa sih, belum ada skema apa-apa yang aku coba. Di sini aku nih make library namanya Keras Classifier. Jadi kenapa aku make library itu, karena implementasinya itu sederhana, tapi dia udah bisa bikin struktur ANN yang bagus gitu, dibanding library lain seperti TensorFlow misalnya. Terus juga nanti kan ada beberapa skema yang mau aku coba ya guys. Jadi setelah aku coba dan aku perhatikan si Keras Classifier ini, dia lebih fleksibel gitu untuk si explore skema-skema yang lain. Oke, jadi di sini, ini adalah model baseline-nya aku. Aku bikin dulu function namanya Keras Classifier Wrapper. Jadi ini kayak wrapper menyimpan informasi terkait ANN-nya gitu loh guys. Nah, di dalam si wrapper ini ada aku mendefinisikan si parameter-parameter yang dipakai. Kayak ada input dimensi, kemudian epoch, kemudian batch size, ada verbose, dan juga modelnya. Nah, baru aku di sini buat model, build model. Jadi, ini baru memanfaatkan si library Keras Classifier-nya tadi. Jadi, di sini sekuensial ini artinya model tersebut akan dibangun secara berurutan gitu. Kemudian di sini untuk hidden layer ada sebanyak 32 neuron. Jadi, ada 32, kalau digambar tuh kayak bulat-bulat gitu istilahnya. Nah, aktivasi si hidden layer-nya ini pakai ReLU. Kemudian untuk output layer-nya itu ada satu neuron, karena kan hasil dari hidden layer akan mengoutputkan satu outputan ya. Jadi ini cuma satu neuron yang aktivasinya itu pakai sigmoid. Terus model itu di-compile di mana loss-nya ini pakai binary cross entropy yang di optimizer-nya pakai Adam. Terus di-feed atau di-training datanya, terus juga dilakukan prediction atau probabilitas dari hasil ANN-nya, dan juga kita dapetin hasil dari skornya, dari Y prediction-nya itu. Terus setelah aku bikin wrapper-nya tadi, si ANN-nya udah kebentuk, aku bikin instance modelnya. Jadi di variabel ANN baseline ini aku set atau aku assign hasil dari Keras Classifier wrapper-nya tadi. Baru setelah itu, aku training si ANN baseline-nya ini dengan data training yang udah kita buat tadi di pre-processing ya. Terus baru setelah itu, kita bisa evaluasi dari tes akurasinya atau hasil akurasinya. Jadi, dilakukan juga cross-validation, di mana pakai stratified k-fold juga sama kayak Anila, di mana dilipat sebanyak 5 kali. Setelah itu kita dapat hasil dari baseline-nya ini akurasinya sebanyak 0,7692 atau sekitar 76% sampai 77% lah gitu. Terus cross validation akurasinya ini mencapai 0,7750 atau naik sekitar 0,119 dari si tes akurasi. Nah, kalau dilihat nilai dari si baseline ini udah tinggi ya, karena ANN itu kan dia cukup mengolah banyak data gitu. Jadi dia lumayan bisa memberikan akurasi yang udah baik gitu. Nah, kemudian setelah aku tahu nih baseline-nya itu, aku coba beberapa skema yang sama kayak Anila juga, yaitu skema pertama di sini aku pakai scaling, pakai standard scaler juga. Jadi kan tadi scaling ini digunakan untuk mengimbangkan atau menyeragamkan si nilai dari datanya ya. Baru kemudian aku bikin wrapper juga. Bedanya tadi kan kalau di atas namanya Keras Classifier. Kalau di sini aku persingkat lagi namanya ANN Classifier. Cuman biar ngerti aja sih. Jadi nanti skema selanjutnya aku tinggal panggil si ANN Classifier-nya ini aja. Isinya juga kurang lebih sama untuk definisi parameternya. Terus ada membangun modelnya secara sekuensial, masih sama kurang lebih. Terus di training juga, kemudian dilakukan prediksi dan juga scoring. Baru pakai grid search-nya tadi kan, di parameter grid yang pertama, aku set si hidden layer size-nya itu ada 3, yaitu 16, 32, dan juga 64. Sedangkan epoch yang aku set di sini 50 dan 100. Dan batch size-nya 16 dan juga 32. Epochnya aku set segini karena untuk skema pertama kita harus explore lebih banyak lagi ya terkait hasil akurasinya, jadi aku set lebih banyak. Terus juga kalau dilihat dari 3 parameter yang aku set di sini, kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 12 model sih kalau nggak salah. Jadi ada 12 model yang akan dicoba. Terus juga di grid search ini sama, k-fold-nya sebanyak 5 kali fold, sorry. Terus habis itu yang dicari kan juga akurasi, masih kurang lebih sama.
setelah hasil dari grid search-nya tadi juga akan di training dengan data training yang sudah di scaling dan juga Y trend-nya, data yang Y. Terus baru kita bisa tahu nih hasil akurasi si ANN-nya. Jadi di skema pertama, base parameternya itu batch size-nya di 16, terus epoch-nya ada di 50, dan hidden layer size-nya ada di 64. Nah, untuk cross validation akurasinya itu ada di 0,8793, dan untuk akurasi yang umumnya, originalnya, itu ada di sekitar 0,82 atau 82% lah, gitu. Nah, dari skema 1, aku lanjut ke skema 2 yang pakai feature selection tadi juga. Nah, sama kayak Anila, aku juga pakai robust scaler, terus juga di sini sama untuk mengimbangkan, lalu aku cek dulu juga feature selection-nya, feature selector aku cek, kalau misalnya dia datanya bagus itu kan berurutan 1 sampai 20 ya, ada 20 fitur. Yang diambil cuma 10 fitur teratas juga sama. Terus juga di sini di training juga atau dicek tiap train dan data testnya akan diambil fitur selection yang terbaik. Lalu juga untuk parameter grid yang kedua, ini hidden layer size-nya aku set 16, 32, dan 64 juga, sedangkan untuk epoch-nya aku set di 50. Kenapa aku set di 50 aja? Karena karena ini tuh udah lebih baik gitu ya dari skema 1 harusnya. Jadi epoch-nya nggak terlalu butuh yang banyak, jadi aku set 50 aja. Untuk batch size-nya aku set di 8 dan juga 16. Terus sama prosesnya, grid search-nya sama, key vault-nya di sini aku set 3 aja, sama alasannya karena semakin bagus skemanya kan harusnya tidak perlu terlalu banyak gitu loh. Jadi aku set 3 aja, aku kurangi. Kemudian grid search 2-nya ini aku training lagi dengan si X-train yang udah di selection dari feature selection tadi, dan juga si nilai train dari Y-nya, variabel Y. Baru setelah dievaluasi, dapat hasilnya bahwa feature selection-nya ini ada 10 fitur yang terpilih, kemudian base parameternya tuh ada di batch size-nya 8, kemudian epoch-nya di 50, dan hidden layer size-nya ada di 64. Terus juga untuk cross validation score-nya itu ada di 0,8621 atau sekitar 86% ya. Terus tes akurasinya ada di 0,8462 atau sekitar 84 atau 85% sih. Jadi harusnya dia udah harus lebih baik dari skema sebelumnya gitu. Terus lanjut, aku masuk ke skema ketiga. Kalau di skema ketiga ini, aku pakai advanced tuning juga, sama pakai min-max scaler, terus juga feature selection-nya ini pakai yang mutual info, terus juga nanti ada advanced grid search, kurang lebih sama. Jadi prosesnya di sini aku scaling dulu datanya, terus aku cek dulu apakah ada none dari data-data yang udah di scaling itu. Nah, nanti kalau misalnya data none-nya itu ditemukan, isinya itu akan diganti jadi 0. Jadi untuk menghindari error ketika di run aja sih. Terus kemudian aku cek beberapa fitur K-nya. Jadi fitur ANN-nya ini, max features ini aku set sebanyak fitur yang ada di dataset. Kemudian range K-nya yang akan dicek itu dimulai dari 4. Jadi startnya dari 4 dan dicek sampai ke fitur terakhir, di mana jaraknya tuh 2 gitu loh. Baru setelah itu aku lakukan pengecekan di setiap K-nya. Nah, di setiap K ini akan dicek select K-base-nya atau nilai K yang terbaiknya pakai mutual info classive ini. Terus juga nanti di training juga berdasarkan dari nilai yang sudah didapatkan dari selektornya tadi. Terus aku cek tiap K-nya itu nilai average-nya. Jadi aku cek average-nya dan aku bandingkan dengan KK yang lain. Nanti setelah selesai kita kan bisa dapat nih mana skor ANN yang terbaik dari K yang mana, terus juga K yang baik average-nya berapa gitu. Kita bisa dapat kayak gitu. Terus ini kita apply si feature selection-nya kurang lebih kayak gini. Kita cari si selection-nya itu, feature selection-nya ini pakai mutual info classifier. Terus pakai K-nya ini yang terbaik, K terbaiknya. Terus kita training untuk datanya, dan set parameternya untuk yang ketiga ini, hidden layer size-nya aku set 16, 32, dan 64, sama skema yang lain. Terus epoch-nya di sini 30 dan 50. Aku kurangi karena semakin bagus, harusnya kan tidak perlu banyak epoch ya. Jadi 50 tetap aku masukkan untuk coba aja, untuk coba-coba. Terus 30-nya di sini aku kurangi dari nilai 50-nya tadi. Kemudian untuk batch size-nya di sini 8 dan juga 16. Terus dapatlah grid search-nya ini setelah dilakukan
cross validation dan di training dapat nilai bahwa K terbaiknya itu ada di 16, fitur ke-16 dengan akurasinya itu 0,8108. Terus base parameternya itu ada di batch size-nya 8, epoch-nya di 50, dan hidden layer size-nya itu di 64. Maka didapatkan best CV score atau cross validation terbaik itu ada di 0,87 atau sekitar 87%, sedangkan untuk CV atau cross validation terakhirnya itu ada di 0,8450, turun sekitar 0,01 dari yang cross validation terbaik. Terus untuk akurasi skema ketiga ini hasilnya 0,8205 atau 82%. Gitu sih kalau dari ANN. Aku mau nanya boleh nggak, Yasmin? Boleh. Itu kenapa ya nggak memanfaatkan wrapper buat ngebungkus nilai ANN-nya pakai library? Oh, oke. Jadi si Kires itu sebenarnya udah punya library sendiri, namanya library wrapper. Cuman ketika aku coba si wrappernya ini, ternyata dia kurang kompatibel ketika digunakan untuk ngehitung si cross validation-nya. Jadi kayak dia tidak bisa menampilkan yang terbaik gitu loh nilainya. Jadi aku coba buat manual aja, karena wrapper itu kan pada dasarnya dia cuma buat menyimpan data-data dari neural network-nya aja. Jadi menurut aku mau pakai yang dari library atau yang manual sama aja sih, gitu. Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima Aku kasih. mau nanya juga dong, Yasmin. Apa tuh, Bun? Jadi dari keempat skema yang udah kamu buat tadi tuh, mana sih yang akurasinya lebih bagus? Oke, dari keempat tadi, yang pertama baseline, terus skema 1, skema 2, skema 3 ya. Kalau untuk baseline tadi kan nilainya 0,77, berarti dia jelas bukan yang terbaik ya. Terus aku coba lihat yang di skema 1, dia hasilnya 82%, skema 2 84%, dan skema 3-nya 82% juga. Berarti kalau dari hasil akurasi ini, skema 2 yang paling baik karena nilai dia 84%. Terus juga kalau misalnya dilihat ya, dari ini nih, perbandingan akurasi model, ini kan CV score-nya udah jelas lebih unggul daripada yang tes akurasinya. Tapi nilainya untuk skema 2 ini lebih tinggi, ada di 0,862 ini. Terus juga feature yang terbaik itu ada di feature kelima di sini, dan untuk performa per kelasnya itu DAI-nya ada di 0,625 dan live-nya ada di 0,903. Jadi yang terbaik ada di skema kedua. Gitu, Bun. Wah, oke. Oke. Gitu sih kalau ANN. Kalau Embun gimana tuh implementasi KNN-nya? Oke, aku sambil share screen ya. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin dulu. Pertama, KNN atau K Nearest Neighbors itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang bisa dipakai buat klasifikasi ataupun regresi. Terus cara kerjanya sederhana banget. Jadi dia itu cuma mencari sejumlah tetangga terdekat dari data yang mau diprediksi. Nah, habis itu tinggal ditentuin kelas atau nilainya berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Nah, sekarang aku coba tunjukin buat baseline KNN-nya terlebih dahulu. Jadi di sini aku udah buat nih baseline KNN-nya. Ada di bagian sini. Jadi di sini aku pakai parameter default. Pakai 5 di sini. Dan terus bobotnya itu aku pakai uniform biar seragam. Dan metriknya aku pakai Euclidean. Nah, setelah itu, aku langsung ke tahap melatih. Ada di sini. Aku latih dan training ya, ada di sini. Jadi kita latih pakai data training dan prediksi pakai data testing di sini. Nah, terus aku juga buat di sini ada akurasinya. Setelah itu tinggal aku cek akurasinya pakai akurasi skor yang ini. Nah, kemudian aku
lanjut ke cross yang ini, CV scores baseline. Jadi aku buat perhitungannya kayak gini, dan terakhir aku tinggal nampilin aja deh tadi tuh akurasinya berapa dan CV akurasinya berapa. Nah, dari baseline ini, tes akurasinya itu hanya sebesar 0,7949 dan CV akurasinya 0,7413. Ya, jadi ini untuk baseline-nya. Nah, habis itu kita akan diminta buat bikin skema optimalisasi. Jadi di sini kayak kalian juga aku bikin 3 skema. 3 skema itu yang pertama aku pakai scaling dulu untuk skema pertamanya. Jadi di sini di codingannya aku bikin scalar 1. Nih aku pakai standar scalar. Artinya aku mau menstandarisasi datanya. Kemudian semua fiturnya diubah supaya punya rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 gitu. Dan ini tuh penting banget karena KNN tuh sensitif terhadap skala fitur. Habis itu aku lanjut ke tuning parameter. Ada di sini. Ini untuk tuning parameternya. Jadi parameter-parameter ini bakalan dicoba satu-satu lewat grid search CV. Terus kita jalanin grid search CV-nya yang ini. Habis itu terakhir, aku tuh cuma langsung evaluasi modelnya aja di sini. Jadi aku buat base KNN satunya gitu, terus aku buat juga untuk prediksinya dan akurasi skornya di sini. Akhirnya aku dapat base parameternya itu buat metrik dari Manhattan yang paling bagus, terus n neighbor-nya sebesar 7 dan weight-nya itu pakai yang distance, yang base parameternya. Kemudian untuk base CV score-nya itu sebesar 0,8884. Terus buat tes akurasinya itu sebesar 0,8462. Sekarang aku lanjut ke skema yang kedua, aku pakai feature selection. Jadi, skema kedua ini agak lebih canggih daripada skema yang pertama tadi. Sekarang kita pertimbangin juga outlier dan coba buat menyaring fitur. Pertama, aku buat pakai roboscaler di sini. Habis itu, oh ya, dan kenapa aku pakai roboscaler? Karena dia itu tahan terhadap outlier. Jadi nilai ekstrim itu nggak akan terlalu mempengaruhi. Nah, habis itu aku pilih fitur terbaik, pakai fitur selector yang ini, di bagian ini. Nah, terus, oh ya, yang ini 10, karena artinya aku cuma ngambil 10 fitur dengan nilai tertinggi, nilai F tertinggi dari ANOVA F-Test. Habis itu, grid search-nya sama kayak sebelumnya, skema 1. Dan akhirnya aku dapat akurasi segini. Jadi base parameternya, matriksnya pakai Manhattan, and neighbor terbaiknya itu 11, terus weight terbaiknya itu distance. Buat CV score-nya itu 0,8960 yang terbaik. Terus buat tes akurasinya yang terbaik itu 0,8718. Nah, yang terakhir aku pakai advanced tuning. Jadi skema yang ketiga ini tuh yang paling kompleks gitu, yang paling ribet dibandingkan skema sebelum-sebelumnya tadi. Dan pertama di sini aku bikin normalisasinya terlebih dahulu. Di sini aku pakai min-max scalar. Habis itu, oh ya, min-max scalar ini dipakai biar semua fitur ada pada rentang 0 sampai 1. Habis itu, aku langsung pilih fitur pakai mutual information. Pakai yang select keybase ini. Di sini aku pakai mutual information. Nah, di sini kita tuh nggak langsung pilih satu nilai K. Tapi kita coba banyak nilai K, mulai dari 4 sampai jumlah fitur maksimalnya untuk setiap K.
Terus kita evaluasi performa KNN-nya pakai ini, CV score. Nah, terus setelah itu kita tahu berapa jumlah fitur terbaik. Kita lakukan grade search fee sama kayak sebelumnya, tapi parameter tuningnya itu lebih luas. Jadi aku pakai yang param grade 3. Sorry, gimana ya? Yang ini. Jadi aku pakai ini. Nah, terus terakhir kita tinggal cetak akurasinya aja. Dan akurasinya itu segini. Jadi buat base parameternya, itu metriknya pakai Euclidean, and neighbors-nya 3, weight terbaiknya itu pakai uniform, terus base CV score-nya 0,8699, final CV score-nya 0,86, terus tes akurasinya 0,82. Jadi itu sih yang udah aku bikin pakai KNN. Wah, oke. Aku mau nanya, Bun. Jadi dari keempat skema yang udah kamu buat itu, yang paling bagus akurasinya tuh ada di skema mana? Boleh minta tolong jelasin nggak? Terus kayak kamu buat visualisasinya nggak sih? Mungkin kalau buat bisa dijelasin biar kebayang skema yang terbaik itu yang mana sih? Gitu. Oke, di sini udah aku bandingin ya. Jadi baseline tuh tes akurasinya 0,7949, terus CV score-nya segini. Nah, terus kalau kita lihat dari sini, dari perbandingan semua ini tuh ternyata model terbaiknya ada di skema 2. Pakai yang ini, yang terbaik tuh skema 2, tes akurasinya 0,8718, terus CV score-nya 0,8960. Gitu, Anila. Kalau visualisasinya itu gimana ya? Oke, visualisasinya begini. Kok goyang-goyang? Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Langsung aku cepetin aja. Jadi ini Iya. yang skema 2 yang tertinggi tadi itu yang aku bilang. Nah, terus ini bentuk dari importance score-nya. Nah, terus ini dari performa per kelas skema 2-nya. Begitu. Oke. Jadi untuk visualisasinya ini ya, Nila. Oke, siap. Terima kasih, Bun. Oke. Pun mau nanya, Apa tuh? aku mau nanya kenapa skema yang paling kompleks itu akurasinya malah bukan yang tertinggi ya, Bun? Soalnya kan kamu yang tertinggi di skema kedua. Oke, jadi kalau kita lihat di skema 3 ini tuh pakai pendekatan yang paling canggih, mulai dari scaling, pakai min-max ini, min-max scalar. Nah, terus fitur-fitur yang dipilih juga pakai mutual information yang bisa nangkep hubungan non-linear. Terus parameter tuningnya juga luas banget dari jumlah tetangga, bobot, sampai berbagai jenis metrik jaraknya. Nah, tapi ternyata hasil akhirnya itu nunjukin kalau skema 2 itu yang paling tinggi akurasinya. Salah satu penyebabnya itu mungkin karena kompleksitas yang berlebihan dari skema 3 ini. Karena kan terlalu ribet ya di sini. Nah, terus kalau terlalu banyak melakukan tuning atau nyobain fitur-fitur gitu, model tuh bisa ngalamin yang namanya overfitting. Jadi ini tuh kondisi ketika model terlalu fokus pada data latih, sampai-sampai dia tuh lupa gimana caranya generalisasi ke data yang belum pernah dia lihat. Terus bukannya jadi pinter, modelnya itu malah jadi bingung. Nah, kalau Hmm. kita bandingin sama skema 2, yang justru lebih fokus, di situ kita pakai robust scalar yang lebih tahan terhadap outlier. Dan kita juga cuma pilih 10 fitur terbaik, pakai metode F-classifier. Nah, terus metode kedua itu juga sederhana, makanya dia bisa jadi justru lebih cocok buat data yang kita pakai. Nah, kesimpulannya kompleksitas itu bukan jaminan performa. Jadi buat beberapa kasus, buat kasus data kita, itu strategi sederhana bisa lebih tepat buat bikin prediksinya.
begitu. Jadi itulah kenapa skema 2 itu yang kelihatannya lebih sederhana justru lebih stabil dan efektif. Begitu Yasmin. Oh, Oh alah. iya, sama juga kayak punya aku ya, berarti dia ada di skema 1, jadi nggak tergantung sebagaimana dia kompleks, akurasinya bakal tinggi. Oke guys, jadi kita simpulin aja ya, kalau dari aku sendiri SPM itu akurasi tertingginya tuh dia ada di 88,71%, dia ada di skema pertama. Kalau kalian gimana? Ada di skema berapa? Terus berapa persen? Aku dulu. Ya, Kalau dari ANN ya, kalau dari ANN model terbaik itu ada di skema kedua juga. Terus akurasinya tuh ada di 0,8462 atau sekitar 84 atau 85%, di mana dia naik sekitar 10% tuh dari baseline-nya. Gitu. oke. Kalau Embun gimana? Kalau aku yang terbaik tadi ada di skema 2. Nah, terus akurasinya itu ada di 0,87. Oh, oke. Kalau dilihat si SPM ya yang paling gede nilainya. Kenapa SPM ya? Aku penasaran deh. Kan skema yang diterapin padahal sama semua kita bertiga. Iya juga ya, tapi kalau dari aku sendiri sih, aku lihat ya kalau SPM itu kan akurasinya dia lebih tinggi daripada ANN sama KNN. Itu karena SPM itu tuh dia tuh bekerja dengan baik juga pada dataset kayak kita yang ukurannya tuh kecil, jadi nggak kompleks nyampe beribu-ribu data gitu. Terus juga SPM itu secara optimal itu mencari hyperplane terbaik buat ngepisahin dua kelas dengan margin terlebar sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan klasifikasi guys. Terus juga SPM itu dia cocok banget tahu buat nanganin data yang tidak terpisah secara linear. Terus juga apalagi SPM ini kan dia punya beberapa kernel ya. Nah, itu buat yang ngebantu mampu mengubah data nonlinear ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana datanya itu bisa dipisahkan dengan lebih mudah. Nah, oleh karena itu SPM juga nggak mudah overfitting guys, karena fokusnya hanya pada data yang berada pada paling dekat dengan support vektor namanya atau garis pemisah, bukan seluruh datanya. Oleh karena itu, SPM itu lebih cocok buat data kita hepatitis. Gitu sih kalau sepahamanku. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya aku tarik kesimpulan ya dari diskusi kita Ya, hari ini, dari 3 model yang udah kita coba tuh, dari SVM, ANN, terus KNN. Model SVM ini yang tadi di skema 1 ya, Niel ya? ya Itu tadi betul. menggunakan scaling kan, yang menghasilkan itu performansinya lebih baik dari skema yang lain. Terus nilai dari SVM pada skema 1 tadi akurasinya mencapai 88%, terus peningkatan dari baseline-nya sekitar 27,91% ya, lumayan gede. Iya, betul. Ada yang mau ditanyain lagi nggak dari kalian terkait diskusi hari ini? Dari aku udah cukup sih guys, karena udah jelas banget kita. Aku juga udah Good, cukup good. sih. Kalau udah cukup, mungkin bisa kita akhirin aja ya diskusinya. Iya, Boleh. terima kasih teman-teman. Makasih Kasih banyak semuanya. teman-teman. Assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam.